warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Hizbul Waton hari Jumat. Pada Hizbul Waton kali ini akan diisi materi oleh saya, Ustazah Risa, dan teman saya, Ustadz Uzair. Pada hari ini kita akan membahas tentang tali simpul dan ikat. Pada kegiatan HW, biasanya tali simpul dan ikat ini sangat bermanfaat. Penasaran kan kira-kira apa sih manfaatnya dan apa sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Uzairi. Kepada Ustadz Uzairi, saya persilakan. Oke, jadi materi kali ini kita membahas tentang tali simpul dan ikat. Ya, kita akan membahas dulu apa sih itu tali, apa sih itu simpul, dan apa sih itu ikat. Mungkin bisa tahu apa itu tali? Yang saya tahu ya sebagai orang awam ya Pak. Ya. Kalau tali itu adalah sesuatu benda yang digunakan untuk mengikat. Jadi benar sekali, tali itu adalah bahan yang berurai-urai. Jadi pastinya bentuknya panjang dan bahannya itu terbuat dari bermacam-macam bahan. Jadi semisal ada serabut kelapa itu juga bisa. Jadi tali ini pastinya kegunaan fungsinya yaitu mengikat. Itu adalah tali, jadi benda yang digunakan untuk mengikat. Benda yang digunakan untuk mengikat. Oke. Jadi kemudian ada simpul. Simpul adalah ikatan tali. Ikatan dari tali. Jadi kan biasanya tali kita buat untuk mengikat. Nah, ikatannya itu disebut dengan simpul. Kemudian dengan ikat sendiri. Ikat sendiri adalah ikatan tali yang dimana tali itu mengikat suatu benda yang bukan tali. Contohnya kayu, contohnya tiang bendera, terus kemudian leher hewan ya, kemudian ada banyak macam. Jadi ikat itu tali yang mengikat suatu benda. Tali adalah benda yang digunakan untuk mengikat. Terus tadi ada simpul, yaitu tali yang ditalikan pada tali sendiri. Ya. Nah, kemudian ada ikat, yaitu tali yang diikatkan pada suatu benda. Ustadz, kalau tali temali sendiri dalam HW itu perannya seperti apa sih? Jadi perannya sangat penting sekali ya di HW. Di HW kan pasti kebanyakan besar aktivitasnya pasti di alam terbuka. Di mana alam terbuka kita pasti mengandalkan banyak sekali bahan-bahan alam yang ya kita nggak bisa punya fasilitas banyak seperti di alam tertutup. Kita cuma terbatas. Jadi tali ini berguna sekali. Jadi di kegiatan HW kita bisa mendirikan tenda dengan bantuan tali. Kita bisa mengikat katrol dengan bantuan tali. Kita bisa mengikat tongkat yang kemudian dijadikan 3 tongkat itu dengan bantuan tali. Kita bisa mengangkat benda yang berat dengan menggunakan tali juga. Kita bisa menuruni atau memanjat tebing dengan bantuan tali. Jadi perannya sungguh vital sekali di HW. Sangat banyak sekali, hampir semua kegiatan pada HW ini menggunakan tali. Iya, betul sekali. Kemudian selain di HW sendiri, beraktivitas aktivitas sehari-hari kita itu di atas 90% manusia di dunia ini pasti pernah beraktivitas tali menali. Iya, contohnya seperti apa? Tali suatu, misalnya itu paling simpel yang pernah dilakukan ya. Iya. Terus kita menali bendera merah putih saat kita 17 Agustusan juga. Iya, sama. Kita menali tali kado untuk seseorang yang spesial juga. Jadi tali menali ini kegiatan yang mendasar banget bagi kehidupan kita dan sering banget dilakukan. Oke. Kira-kira kalau di HW sendiri, contohnya ikat sama simpul tuh yang kayak gimana? Oh, jadi banyak sekali, ada simpul mati, simpul hidup, jadi ada mati ada hidup, ada simpul jangkar, simpul pangkal, ada simpul fisherman. Jadi dari berbanyak simpul itu pasti satu simpul mempunyai fungsi tersendiri. Iya. Apakah hari ini kita akan mempraktekkan? Iya, kita akan mempraktekkan, tapi bukan kita yang mempraktekkan. Oh, kita kira-kira siapa yang mempraktekkan? Undang 2 bersama guru kita yang akan kita kasih challenge membuat contoh simpul. Jadi kita ngasih contoh apakah mereka bisa membuat simpul apa enggak. Oke, jadi sebelum siswa-siswi kita tahu bagaimana sih simpul sama ikat, kita
praktekkan dulu Iya. hurufnya. Hurufnya Oke. juga. Oke. Berikut ini kita akan saksikan bareng-bareng. Ada Ustazah Fitri dan Ustadz Ilham mempraktekkan gimana sih caranya mengikat tali simpul. Oke. Untuk Ustazah Fitri sama Ustadz Ilham bisa masuk ke ruang. Oke, ini dia Ustaz. Ada Ustazah Fitri yang dalam guru matematika ya. Iya. Apakah saya juga bisa mengikat? Ya, anak-anak bisa. Ustadz Ilham, Ustadz Ilham, guru BK. guru BK. Apakah juga bisa mengikat dalam HW? Kita kasih challenge. Kita sudah menyediakan tali dan tongkat. Iya. Untuk mereka. Siap-siap dulu ya, ini masih mempersiapkan talinya. Ya, udah betul talinya itu panjang ya, jadi talinya itu 1 meter ya, pastinya 1 meter tali pramuka. Jadi challenge kita ngasih satu gambar simpul yang dimana itu cuma simpul aja. Apakah mereka bisa membuatnya? Dan kita cuma ngasih simpul jadinya. Bagaimana caranya, pertamanya, keduanya, langkah-langkahnya kita nggak ngasih. Jadi mereka berpikir sendiri ya gimana Iya. caranya biar dapat simpul itu. Yang pertama ini tingkat simpul apa? Yang pertama-tama kita kasih simpul hidup. Simpul gitu. Simpul hidup itu yang paling basic banget ya. Simpul hidup. Oke. Ustazah Fitri sudah mulai. Kita lihat dulu. Kita kasih waktu. Oke. Apakah mereka bisa menyimpulkan tali dalam waktu singkat? Ini simbol hidup. Mudah sekali kan tinggal. Sudah selesai. Cuma butuh waktu beberapa detik saja simbol hidup. Apakah udah benar simbol hidup itu sesuai? Ada. Oke. Belum. Ini Ustazah Fitri. Ini miliknya Ustadz Ilham. Oke. Jadi itu simpul hidup. Apakah betul? Kita langsung praktekkan aja. Oke, kita praktekkan sekarang. Yang pertama kita akan mengikat simpul hidup. Pertama kita telentangkan, kemudian kita buat lingkaran, kita masukkan ke lingkaran dan tarik. Jadilah simpul hidup. Simpul hidup ini itu berguna untuk kita mengikat sesuatu yang dimana ikatan itu tidak susah untuk melepasnya jika suatu Berarti yang paling simpel. iya paling simpel. Jadi kita tali sesuatu, tapi suatu saat benda itu akan kita lepas kembali. Jadi kita nggak usah repot-repot memotong talinya atau membuka talinya. Jadi kita bisa simpul ikat dengan simpul hidup. Jadi tinggal menarik, udah bisa lepas. Oke. Terus next kita akan mempelajari apa, Ustaz? Oke, kita kasih challenge kedua buat mereka. Oke, silakan. Ya, jadi challenge kedua kita memakai tali dan Tali dan tongkat. tongkat. Simbol kedua ini ada simbol jangkar ya. Oke, simpul jangkar. Silakan. Kita melihat kemampuannya Ustazah Fitri dan Ustaz Ilham dalam Simpul jangkarnya. jangkarnya. Yang Ustaz Ilham, bener apa nggak itu? Terus
Jakarta. Kayaknya salah ya. Itu kayaknya kebalik sama simpul pangkal. Oh iya. Oke, jadi kita akan langsung praktekkan bagaimana mengikat simpul jangkar. Oke, selanjutnya kita akan mengikat simpul jangkar. Pertama-tama kita lingkarkan pada tongkat. Kita lingkarkan, kemudian kita silangkan, terus kita lingkarkan lagi dari dalam, kemudian keluar, terus kita masukkan ke persilangan tali tadi. Oke, tarik dua talinya, kita jadi simpul jangkar. Jadi untuk simpul jangkar ini mungkin Bu Risa tahu apa sih kegunaannya? Apa ya Pak? Mengikat, karena talinya seperti itu, kayaknya mengikat sesuatu yang tidak kuat. Oh iya, Aja. jadi untuk simpul jangkar ini kita bisa membuat tandu darurat ya. Tandu Dari darurat. Oh dua iya. tongkat kita bisa mengikat satu menyilang ya. Kemudian kita bisa mengangkat timba, mengangkat benda-benda yang mungkin dari atas ya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas gitu. Itu untuk fungsinya simpul jangkar. Gila. Baiklah, challenge ketiga, next silakan. Kayaknya challenge-nya makin lama makin sulit Susah ya, Jadi soalnya levelnya level makin paling mudah tadi ada simpul hidup, Ya. kemudian simpul jangkar. Yang selanjutnya ini ada simpul apa ini? Simpul pangkal. simpul pangkal. Lihat apakah bisa? Untuk simpul pangkal ini sendiri biasanya digunakan untuk apa? Oh iya. Jadi simpul pangkal itu mengawali sebuah simpul lain, kemudian seperti tandu itu, jadi kita memulainya dengan simpul pangkal, kemudian simpul jangkar. Terus untuk mengakhirinya juga dengan simpul pangkal juga bisa. Jadi Berarti simpul sebagai pangkal ini pengawal sekaligus penutup. mengakhiri. Kenapa ini? Mulai bingung. Bagaimana caranya mengikat simpul pangkal? Udah bener ya? Tadi ini aku jangkar keliru sama simpul Pangkal. Jadi Sekarang sudah maksudnya benar pangkalnya udah di luar kepala. Oke. Oke, Sudah Bu Fitri, benar. udah benar. Ada Ustaz. Jadi langsung kita praktekkan bagaimana simpul pangkal yang benar dari dekat ya. Oke, selanjutnya kita akan mengikat simpul pangkal. Pertama kita lingkarkan dari depan ya, dari ke tongkat kita buat lingkaran, terus kita silangkan, kita buat lagi. Oke, kemudian kita masukkan di tengah-tengahnya. Oke, jadi itu dia. Jadi talinya menyilang. Jadi untuk fungsinya sendiri simpul pangkal seperti tadi untuk mengawali dan mengakhiri sebuah simpul lain. Jadi biasanya kalau kita mengikat suatu benda, kita awali dengan simpul pangkal, kemudian kita lanjut dengan simpul lain, misal ada simpul jangkar dan simpul lainnya. Kemudian untuk mengakhirinya juga kita bisa mengikat simpul pangkal. Makanya dia dinamakan simpul pangkal itu tadi. Iya. Soalnya catatannya lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan simpul jangkar. Iya, lebih kuat. Oke, kita next. Challenge-nya ke nomor 4 ya. keempat. Oke. Kira-kira mau bikin apa ini? Bisa diberi Oke, challenge keempat ini kalau nggak salah simpul 8. 8. Bentuknya seperti angka 8. Makanya namanya simpul 8. Kita bisa mengingat-ingat itu bentuknya angka 8 berarti simpulnya. Itu Sepertinya Bu Fitri belum bisa bikin simpul 8. oke, itu kita Bisa berhasil. berhasil.
kita akan membuat simpul 8. Kita buat lingkaran meliuk, jadi seperti seolah-olah seperti angka 8. Kita lewat belakangnya, kemudian masuk lewat depan. Kita tarik. Oke, itu bentuknya seperti 8 ya, makanya dinamakan simpul 8. Kalau simpul 8 sendiri itu fungsinya untuk apa, Ustaz? Jadi fungsinya untuk simbol 8 itu untuk mengikat sabuk. Jadi di sini ada apa ya ini? Talinya untuk memasukkan sabuk. Oh, lubang sabuk itu. Iya, ya? lubang sabuk itu yang ikat di itu. Membentuk simbol 8 ya, simbol 8. Terus biasanya sabuknya itu sabuk-sabuk parah apa namanya? Pemanjat dan biasanya turun tebing, memanjat tebing itu. Jadi biasanya kan sabuknya dari besi ya. Dari besi. Dan juga tariknya lebih kuat. Gitu. Bukan tali yang buat itu ya, HW ya digunakan, Iya. tapi mungkin jenis tali yang lebih besar. Lebih kuat, lebih besar. Jadi biar aman juga kan, soalnya itu masalah nyawa juga. Nyawa Kalau jatuh dari ketinggian berapa udah akibatnya fatal Wassalam. sekali. Iya. Oke, next challenge selanjutnya. Ustaz Zaky tidak akan Simpulnya simpul lasuk. Apa itu? simpul tiang. Simpul tiang. Untuk simpul tiang sendiri biasanya digunakan untuk apa? Untuk simpul tiang sendiri kita bisa mengikatnya pada leher binatang. Jadi agar kan bisa diperbesar perkecil juga, jadi Iya. bisa ngontrol juga apa leher ini udah terikat dengan benar. Dan kan biasa lehernya beda kan biasa ada lehernya kambing, lehernya sapi juga kan ukurannya bisa jadi bisa mencerat juga. Sebenarnya udah selesai tuh. Oke, Iya. kalau kecil ya. Kalau kecil ya nggak muat itu kalau leher kambing. Itu leher apa ini saya mau? Leher ayam. Emang ayam di tadi ya? Enggak. Kalau Ustaz Ilham sendiri, apakah sudah berhasil? Ya, sudah berhasil. Berhasil dua-duanya ya untuk challenge. Oke, mungkin kita bisa praktekkan. Oke, selanjutnya kita akan mengikat simpul tiang. Kita rentangkan, kita buat lingkaran, kita silangkan dari depan, terus menyilang dari belakang, melewati. Oke, masukkan ke lingkaran yang besar, melalui kemudian lingkaran yang kecil. Tarik, jadilah simpul tiang. Jika simpul tiang ini bisa dilonggarkan ya, kalau kita tarik yang sebelah kiri, terus kalau kita tarik yang sebelah kanan akan lepas. Oke. Untuk simpul tiang atau simpul lasuk ini sendiri, biasanya itu digunakan untuk apa, Ustaz? Jadi gunanya untuk mengikat leher binatang. Leher Leher binatang binatang. biar nggak lepas. Jadi kita biasanya mengikat di lehernya ya. Terus, untuk tali lasuk ini kita bisa perbesar dan perkecil. Jadi kita bisa mengontrolnya. Jadi sesuai lehernya, masanya leher binatang itu, misal ada kambing, ada Iya. sapi kan juga beda. Jadi untuk mengikat biar nggak lepas, jadi kita bisa perbesar perkecil. Kemudian juga bisa untuk menolong orang yang tenggelam. Oh, sehingga kalau ada orang tenggelam diperbesar kemudian Kemudian dilempar, Iya, terus ditarik ke bagian tepi. sebagian tepi daratan. Kemudian untuk untuk mengikat pada tiang, pada tiang atau batang pohon. Misalkan Jadi, kalau ya. mau mendirikan tenda atau Iya. yang lainnya kita pakai tiang atau pakai pohon itu. Iya, jadi kita mungkin langsung kita buat simpulnya, terus untuk masa tiang atau pohonnya kan kita biasanya nggak tahu, langsung kecil lebih enak, lebih praktis itu simpel. Kalau yang next ini kira-kira challenge-nya apa? Ini challenge yang terakhir, Ya, kita kasih challenge yang lebih sulit. lebih sulit lagi. Ini tali erat atau tali kembang? Berat. Tali erat. Ini agak bingung ya, soalnya lebih sulit lagi. Masih begitu. Ustaz Fitri masih bingung. Kira-kira kayak apa nih? Bagaimana cara Iya. membuatnya seperti yang Kayaknya agak lumayan rumit dibandingkan yang simpul-simpul sebelumnya. Masih bingung juga.
Oke, Ustaz Ilham sudah bisa. Sudah mulai, bisa mulai. menebak gimana si alurnya kali. Masih sama? Bingung? Ustadz Ilham sudah selesai. Ustadz Fitri kayaknya masih bingung mau nanya kayak gimana. Oke, kalian udah selesai tuh. Bagaimana dengan sampingnya? Sebenarnya itu talinya Jadi itu panjang. talinya itu di itu ya. Di Di bagian tengahnya itu beberapa lapis tali. Cuma satu ya, jadi Ustadz Fitri nggak bisa dua-duanya. Apakah benar? Bener nggak? Kita lihat. Kita lihat bareng-bareng apakah sudah benar itu termasuk simpul erat. Oke, gimana Ustadz? Sudah Sebenarnya benar? agak berbeda ya. Agak Tapi berbeda. untuk fungsinya mungkin bisa. Oke, langsung aja kita berikan contoh. Contohnya, gimana sih Simpul ikat. simpul ikat itu? Oke, selanjutnya kita akan mengikat simpul erat. Bagaimana kalau kita mempunyai tali yang panjang, jadi kita memperpendeknya dengan simpul erat itu. Silakan. Pertama kita bentuk huruf seperti huruf S ya, meliuk-liuknya. Kita ikat yang sebelah sisi, kita ikat yang sebelah sisi dengan mengikat itunya huruf S-nya itu seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan kita mengikat sisi sebelahnya seperti sisi yang sudah kita ikat ini. Jadi talinya yang panjang tadi menjadi pendek. Jadi kita memperdobel-dobel talinya. Selain juga pendek juga kuat. Oke. Untuk kegunaan simpul erat ini sendiri itu apa, Ustaz? Untuk simpul erat ini untuk bila kita mempunyai tali yang begitu panjang dan panjang terus kita ingin memperpendek tali itu, jadi kita bisa menggunakan simpul erat. Kalau implementasinya sendiri, kenapa harus diperpendek? Ya mungkin saja jarak antara benda dengan satu benda itu terlalu dekat ya, jadi kita bisa daripada kita memotong tali, kita bisa menghemat tali. Jadi sewaktu-waktu kita butuh yang panjang, Bisa digunakan lagi dibuka. ya, sewaktu-waktu kita butuh tali yang jaraknya pendek, kita bisa menggunakan tali simpul erat ini untuk memperpendek di talinya. Oke, mungkin itu saja simpul-simpul dari kami yang bisa kami ajari pada. Tadi ada apa aja? Ada simpul hidup, Simpul hidup, simpul jangkar, simpul jangkar, simpul pangkal, simpul pangkal, simpul delapan, kemudian ada simpul tiang, dan yang terakhir ada simpul erat simpul. dengan kegunaannya masing-masing. Oke. Jadi mungkin anak-anak bisa mempraktekannya ya. Iya, bisa mempraktekannya di rumah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Mau simpul yang mana? Mungkin itu saja. Demikian materi HW tentang tali simpul dan ikat yang dibawakan oleh Ustadz Uzairi. Terima kasih sebelumnya Ustadz sudah Ya. membagikan ilmu tentang tali temali bersama siswa-siswi kita. Dan juga bisa dipraktekkan tentunya di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di acara HW berikutnya. Sebelumnya kita akhiri dengan tepuk HW dulu ya. Oke. Oke. Sudah bisa siap? Siap. Tepuk HW. HW. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara HW berikutnya. Oke, sayonara.
Tepuk hawe.